Suatu ketika di tengah gempuran hiruk-pikuk kota metropolitan, di balik gemerlap gedung-gedung pencakar langit, terlihat seorang pria bernama Thomas. Di usianya yang sudah beranjak 40-an, Thomas telah mencapai puncak karirnya di sebuah perusahaan ternama. Kehidupannya di kota besar terbilang sukses, namun di balik kesuksesan itu, Thomas menyimpan rasa rindu yang mendalam ke kampung halamannya. Thomas telah meninggalkan kampung halamannya, sebuah desa kecil yang damai, selama 10 tahun. Ia pindah ke kota besar demi memenuhi kebutuhan hidup dan meraih mimpinya. Di kota ini, ia bertemu cintanya, menikah, dan membangun kehidupan baru. Karirnya pun melesat bagaikan roket, mengantarkannya pada jabatan yang prestisius. Namun, kehidupan Thomas di kantor membuatnya terjebak dalam rutinitas yang monoton. Hari-harinya diisi dengan bekerja, pulang ke apartemen yang sepi, dan kembali bekerja esok harinya. Jarang sekali dia memiliki waktu luang untuk mengunjungi sang ibu di kampung halamannya yang berada sekitar 500 km dari tempat tinggalnya di kota, atau sekitar 7-8 jam perjalanan menggunakan mobil. Namun begitu, setiap bulan, Thomas selalu menyempatkan diri untuk mengirimkan uang dan menelepon sang ibu. Dalam percakapan singkatnya, Thomas selalu berjanji untuk segera pulang dan menghabiskan waktu bersama sang ibu barang 2-3 hari. Namun janji itu selalu tertunda sebab kesibukan Thomas di kantornya. Pada suatu sore, saat mentari mulai terbenam, meninggalkan semburat jingga di langit, sepulang dari pekerjaannya di kantor, Thomas memarkirkan mobilnya di depan sebuah toko bunga. Hari itu adalah ulang tahun sang ibu tercinta yang tinggal di kampung halamannya. Thomas ingin memberikan hadiah spesial untuk sang ibu, yaitu sebuket bunga mawar merah yang indah. Saat Thomas keluar dari mobil, matanya tertuju pada seorang gadis kecil yang berdiri di depan toko bunga dengan wajah penuh kesedihan. Thomas tersentuh melihat kesedihan gadis kecil itu. Dia menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Gadis kecil itu menceritakan bahwa dia ingin membeli bunga untuk ibunya, namun uang yang ia miliki tidak cukup. Dia hanya memiliki uang Rp5.000, sedangkan harga setangkai mawar merah dengan bingkainya adalah Rp30.000. Thomas tergerak hatinya sebab kecintaan si gadis kecil kepada sang ibu. Dia kemudian mengajak gadis kecil itu masuk ke dalam toko bunga dan membelikan bunga yang dia inginkan. Gadis kecil itu sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Thomas. Setelah selesai membeli bunga untuk gadis kecil itu, Thomas melanjutkan ke dalam toko untuk memesan buket bunga untuk sang ibu di kampung. Saat ia sedang memesan bunga, dia melihat gadis kecil itu masih duduk di kursi dengan wajah yang murung. Thomas pun bertanya kepada gadis kecil itu mengapa dia terlihat sedih. Tanpa disangka, gadis kecil itu mengajak Thomas untuk menemui ibunya. Dia berdalih bahwa ini sudah terlalu sore. Dia akan sampai di malam hari jika harus berjalan kaki. Thomas awalnya ragu, namun dia melihat ketulusan dan kasih sayang gadis kecil itu kepada ibunya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengantarkan gadis kecil itu. Dalam perjalanan, gadis kecil itu dengan antusias menunjukkan jalan yang harus mereka lalui. Namun tak disangka, gadis kecil itu malah membawa mereka ke sebuah pemakaman umum. Thomas terkejut dan bertanya, mengapa gadis kecil itu membawa mereka ke sini? Tidak sempat menjawab, gadis kecil itu turun dari mobil dan berlari ke arah sebuah makam baru. Dia menaruh bunga mawar yang dibelikan Thomas di atas makam itu, lalu memanjatkan doa. Thomas mengikuti gadis kecil itu dan baru tersadar bahwa ibu gadis kecil itu telah meninggal. Thomas merasa sangat sedih melihat kejadian itu. Dia memeluk gadis kecil itu
lalu menghiburnya. Thomas kemudian mengantar gadis kecil itu pulang ke rumahnya yang berada tidak jauh dari pemakaman itu. Kemudian dia segera kembali ke toko bunga, tempat dia memesan bunga untuk dikirimkan kepada sang ibu di kampung. Dia membatalkan pengiriman bunga itu, lalu mengambilnya. Dan sore itu juga, dia berkendara sejauh 500 km untuk menemui sang ibu di kampung halamannya. Teman-teman, hidup ini singkat. Luangkanlah waktu sebisa mungkin untuk menemani dan berbagi kasih sayang dengan orang-orang yang kita cintai. Mereka bisa orang tua, suami istri, anak, hingga sahabat. Berapa banyak orang yang tidak punya waktu untuk bertemu, dan sebagian bahkan sudah terlambat untuk bertemu. Jadi selagi masih ada waktu, manfaatkanlah sebaik mungkin. Teman-teman yang sayang kepada ibunya bisa coba absen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.